Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Di awal saya katakan bahwa permainan ini sedikit komplikatif teman-teman, sehingga mungkin akan sedikit lama ke depan. Bagi Anda yang tidak suka terhadap analisa yang sedikit melebar terkait komplikatifnya game ini, saya sarankan Anda bisa men-skip video ini sekarang juga. Ini adalah permainan antara Magnus Carlsen menghadapi Pentala Hare Krishna. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih tentang turnamen ini, bagaimana hasilnya dari turnamen ini pada hari pertama, saksikan video sebelumnya yang sudah kita bahas antara Ding Liren menghadapi Magnus Carlsen. Link video ada di kartu kanan atas. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Pentala Hare Krishna memulai langkah dengan pion ke-4. Biasanya Magnus Carlsen langsung merespon E5 atau bahkan Sicilia yaitu dengan C5. Di posisi ini ia memilih yaitu E6, pembukaan Prancis teman-teman. D4, D5, kuda ke C3, kuda ke F6, dan E5. Kuda ke D7 menyelamatkan diri, dan ini adalah variasi Stenitz. Dilanjutkan kuda ke E2 saat ini, juga ke depan untuk mengaktifkan pion, mempersolid pion satu sama lain. Pion ke C5 menyerang petak pusat, C3, dan kuda ke C6. Dilanjutkan kuda ke F3, gajah ke E7 mempersiapkan rokade, lalu pion ke A3 menambah kontrol terhadap petak penting B4. Di sini hitam rokade dan kuda ke F4 saat ini. Kita melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh Pentala Hare Krishna. Ia mencoba langsung mengerahkan perwira-perwiranya ke depan untuk juga langsung mengancam ke raja. Menteri ke A5, di sini Magnus Carlsen juga mulai menekan. Biasanya di dalam posisi ini teman-teman, gajah aktif adalah hal yang biasa dilakukan. Di sini dipilih B4, mencoba sesuatu hal yang berbeda, dan ini langkah novelty teman-teman. Mengorbankan pion demi apa? Di mana Magnus Carlsen menerima, tujuannya ialah supaya gajah ini aktif, tidak ada lagi pion ke depan menekan gajah. Oke, karena sebelumnya tidak mungkin juga pion ini bisa diterima karena gajah akan memukul pion skak. Apabila dimakan oleh pion, maka jelas benteng akan hilang. Oke, gajah menutup, maka ditukarkan saja skak. Menteri menerima, menteri memukul menteri skak. Di sini wajib raja menerima karena kuda harus tetap melindungi pion. Karena sebelumnya apabila kuda menerima juga dengan harapan supaya bisa rokade ke depan, di sini kuda akan memukul pion pusat dan cukup banyak keuntungan bagi Magnus Carlsen dan tentu cukup mudah ke depan untuk memenangkan permainan. Kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah sesuai rencana gajah ke D3 lagi-lagi juga mengorbankan pion ini, maka pion memukul pion untuk juga ada skak ke depan sehingga menteri juga menghentikan juga mengancam pion teman-teman. H6 menyelamatkan pion benteng ke B1. Kita lihat bagaimana kompensasi yang didapatkan oleh Pentala Krishna dengan juga mengorbankan pion-pionnya di mana perwira cukup aktif semuanya teman-teman. Dan kita tahu ini adalah permainan rapid sehingga cukup sedikit waktu untuk menganalisa permainan seperti membuat langkah pasif misalkan. Tetapi Magnus Carlsen mencoba meng-counter attack. Dia lagi-lagi mengorbankan perwira yaitu dengan kuda memukul pion pusat teman-teman. Kita lihat dia mengorbankan kuda memukul kuda dengan juga dapatnya pion ke depan. Di sini mengancam gajah dan Pentala Hare Krishna masih merasa gajah ini cukup penting sehingga menyelamatkan diri ke E2. Karena sebelumnya teman-teman ada juga salah satu opsi yaitu dengan rokade saat ini. Memberikan gajah ini, mungkin inilah yang ditakutkan di mana menteri menerima ada E5 teman-teman. Akan tetapi ini bisa diatasi dengan kuda ke B3 tempo mengancam menteri, di mana menteri menyelamatkan diri, maka kuda memukul pion pusat dan ini pun masih relatif sebanding. Namun kita melihat bedanya di dalam posisi ini dimainkan tentunya menyelamatkan gajah ke E2 dan kuda ke C6 saat ini. Tentunya cukup normal juga menawarkan kuda juga membuka ruang bagi pion. Karena sebelumnya lagi-lagi apabila ini pada partai klasik, mungkin saja gajah ke D7 ditemukan untuk juga lebih mengaktifkan diri ke depan. Memang mengorbankan pion teman-teman, tetapi gajah ke A4 ini cukup powerful, di mana apabila menteri berpindah, jelas ada discover ke depan. Oke, pastinya kuda menutup, maka di sini gajah ke D6 menyelamatkan diri, di mana cukup solid. Di sini juga benteng sudah terhubung, kuda juga sedang dipin. Apabila ditukarkan menteri dengan kuda memukul menteri, gajah memukul menteri, ini pun cukup solid teman-teman. Rokade misalkan, maka D4 saat ini. Kita lihat bagaimana dua pion bebas ini ke depan untuk berpotensi promosi.
Di sini pun hitam signifikan lebih baik. Dan kita kembali ke partai aslinya. Magnus Carlsen memilih kuda ke C6 tentunya, dan dilanjutkan kuda ke B3. Tidak menerima pertukaran kuda, di sini kembali mengancam menteri. Menteri ke-8, dan di sini memukul pion juga salah satu opsi yang bisa dilakukan. Pentala Hari Krishna memilih menteri ke D3 teman-teman. D4 saat ini tentunya membiarkan juga solid pion ini ke depan, dan inilah yang menjadi potensi terbesar dari Magnus Carlsen. Kuda ke H5 mencoba juga mungkin ke depan bermanuver menteri ancaman skakmat atau bahkan mengorbankan gajah. Di sini pion ke E5, kita lihat bagaimana pion-pion ini. Dan pentala Hari Krishna melanjutkan rokade teman-teman. Bagaimana bang jika di dalam posisi dibagi juga secara live, yaitu dengan gajah memukul pion teman-teman? Karena apa? Ini cukup powerful. Percaya tidak, opsi terbaik ialah dengan menteri aktif mengancam gajah, memberikan pion ini teman-teman juga untuk membuka benteng ke depan. Karena sebelumnya apabila di dalam posisi pion mencoba menerima gajah, maka ini akan kembali sebanding karena menteri ke-3 skak. Di sini tidak mungkin berpindah raja karena akan skakmat, sehingga gajah menutup di sini H4 teman-teman. Maka gajah akan hilang ke depan. Gajah ke F5, maka di sini pion memukul gajah. Menteri menerima, ada kuda melakukan skak. Tidak mungkin ke file H karena ke depan cukup berbahaya, sehingga ke G7 dan kuda kembali. Ini pun bisa bolak-balik ke depan. Sangat-sangat komplikatif teman-teman. Kita kembali. Di dalam posisi ini dipilih, yaitu dengan rokade sayap raja dan G6 saat ini langsung juga mengusir kuda. Kuda mundur ke G3, lalu pion ke H5 saat ini. F4 mencoba mengambil inisiatif mengcounter attack kembali. Di sini diterima oleh Magnus Carlsen. Gajah memukul kembali, lalu H4 mengusir kuda. Kuda ke E4 saat ini, dan gajah ke F5 langsung mengepin kuda. G4 kembali menantang gajah sehingga membuka end pasan dari hitam. Gajah memukul pion dan menteri ke D5 dua kali mengancam kuda, sehingga gajah ke F3 menambah support terhadap kuda. Di sini kuda ke E5 mengancam menteri, juga mengancam gajah. Dan bagaimana teman-teman putih untuk menyelamatkan situasi ini? Tentunya dalam waktu singkat, pentala Hari Krishna juga dapat menemukan opsi terbaik, yaitu dengan kuda ke F6 skak teman-teman. Kita lihat juga memforking raja dan juga menteri. Tentunya gajah menerima, maka di posisi ini menteri memukul gajah. Kita lihat di sini kuda memukul gajah skak supaya tidak dapat untuk memukul menteri ke depan. Tetapi sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini bahwa menteri ke 8 terlebih dahulu opsi terbaik. Tentunya di sini mengancam menteri, menteri menyelamatkan diri, kuda memukul gajah baru teman-teman. Benteng menerima untuk menghentikan pion. Di sini benteng ke C8 untuk juga mensupport pion promosi. Di sini pun hitam masih signifikan lebih baik. Namun tentunya untuk menemukan ini adalah tidak hal yang mudah, sehingga kuda saat ini memukul gajah skak. Perbedaannya menteri menerima sehingga terjadi pertukaran menteri. Dan kita lihat mengancam gajah, gajah menyelamatkan diri. Dan di papan kita lihat teman-teman bahwa satu kuda komplit akan bersaing dengan 4 pion ke depan. Dan siapa yang akan lebih kuat, kita akan menyaksikan ke depan. Dilanjutkan kuda ke A1 saat ini mencoba bermanuver mengancam pion ke depan. Benteng ke E8 langsung juga menguasai file terbuka. Raja ke F1, benteng ke D8 saat ini. Benteng ke D1 mengancam pion ke depan, B5. Kuda ke C2, kita lihat teman-teman, menambah juga tekanan terhadap pion ke depan. Mungkin juga gajah ikut membantu. Pion ke A5 juga mensupport pion. Di sini gajah ke F2 sesuai rencana, dan benteng ke B8 teman-teman, mensupport pion ke depan. Apabila langsung di dalam posisi ini dicoba, yaitu dengan B4, maka akan ditukarkan saja. Bahkan kuda akan memukul pion dengan harapan benteng ke B8, maka kuda ini akan dikorbankan dengan mengembalikan pion ini teman-teman. Dimana benteng memukul kuda, gajah memukul pion, pertukaran gajah, dan inilah kira-kira yang terjadi, di mana ini pun masih bisa dikatakan sebanding. Kita kembali. Tentunya Magnus Carlsen memilih terlebih dahulu benteng ke B8 baru ke depan mensupport pion. Di sini gajah memukul pion. B4, maka pertukaran pion terjadi dan gajah memukul gajah, raja memukul kembali. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Memang cukup sulit. Pentala Hari Krishna memilih kuda ke A1. Walaupun ini blunder, tetapi kita akan melihat tujuan ini ke depan. Dan benteng ke A8 dari Magnus Carlsen ini pun kembali membuat. Karena apa? Waktu di posisi ini mereka sudah cukup kritis. Tetapi sebelum ke sana teman-teman, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa benteng ke B1 adalah opsi terbaik mengancam pion ke depan.
Apabila pion melaju, memang inilah yang mungkin ditakutkan, tetapi ini akan dibalas dengan benteng memukul pion mengorbankan kuda, di mana pion memukul kuda, benteng terlebih dahulu memukul benteng, pertukaran benteng memukul pion. Inilah yang akan terjadi teman-teman. Namun di dalam posisi ini tentunya dipilih menyelamatkan kuda terlebih dahulu ke A1 dan benteng ke E8. Yang jadi pertanyaan, apa opsi Magnus Carlsen yang cukup terbaik di posisi ini? Dibahas juga, yaitu dengan benteng E ke D8 teman-teman. Ada dua opsi, apabila diterima maka benteng memukul kembali cukup solid ke depan. Kuda ke B3 misalkan menyelamatkan diri juga menghindari ada skak ke depan, juga mengancam kuda. Di sini benteng ke D1 skak, raja ke E2 dan pion ke C2. Inilah yang menjadi kekuatan ke depan. Di sini pun hitam signifikan lebih baik. Yang kedua yang juga direkomendasikan komputer ialah dengan benteng ke B1. Hal ini terjadi maka barulah benteng ke A8. Kuda ke B3, benteng ke A2. Benteng ke F2 misalkan juga mencegah pion ke depan tetap C2. Benteng ke C1, di sini benteng ke D3 mengancam kuda. Kuda ke D2, langkah simpel teman-teman. Memang butuh kalkulasi yang cukup panjang. Di sini benteng memukul kuda. Pertukaran yaitu B3 sangat-sangat solid ke depan. Di sini pun hitam lebih baik. Semisal kita lanjutkan H4, maka B2. Benteng memukul pion. Pion memukul benteng promosi, pertukaran, dan benteng ke H2. Inilah bedanya ke depan, di mana benteng ke C4 melindungi pion, raja ke H6, di mana pion ini juga ke depan akan tumbang, sehingga dua pion bebas ini ke depan. Pastinya salah satu akan promosi. Kita kembali teman-teman. Di posisi Magnus Carlsen langsung benteng ke A8, maka dilanjutkan benteng ke F2 saat ini. Di mana sejatinya bahwa kuda ke C2 lagi-lagi opsi teman-teman. B3 sesuai rencana sebelumnya benteng akan memukul pion mengorbankan kuda ini, dan ini yang terjadi. Namun tentunya cukup sulit mungkin untuk dipikirkan. Benteng ke F2 dipilih. Lagi-lagi untuk ke depan benteng menguasai file D ini salah satu opsi yang bisa dilakukan, namun dipilih F5 tentunya. Kuda ke B3 saat ini, benteng ke E3 juga mensupport pion ke depan. Dilanjutkan dengan benteng ke B1 dan benteng ke C8 mensupport pion melaju, juga membuka benteng mengancam kuda. Kuda ke D4 juga mencegah ke depan pion untuk advance. Benteng ke C4 mengancam kuda. Kuda ke C2 selain juga mengancam pion, juga mengancam benteng, sehingga benteng ke E4 juga melindungi pion. Benteng ke E2 menawarkan benteng. Benteng ke H4 tidak menerima, kembali mengancam pion. Raja ke G2 mensupport pion. Raja ke F6. H3, raja ke G5. Raja ke H2, raja ke F6. Raja ke G3. Di sini tidak dicoba balik dari Magnus Carlsen, tetapi dengan pion melaju. Benteng ke E1 saat ini mencoba melakukan counter attack ke depan. Benteng ke C6 mengontrol juga mencegah hal tersebut terjadi. Benteng ke B1, benteng ke B6, benteng ke B3, raja ke G6. Dilanjutkan benteng ke E8, di mana juga mencoba menyerang ke depan. Di sini benteng ke D6 teman-teman. Dan disinilah salah satu posisi kritikal inilah yang dipancing oleh Magnus Carlsen, di mana Pentala Hellkrishna juga betul saja langsung melakukan skak, akan tetapi ini sebuah kesalahan. Lagi-lagi bahwa benteng memukul pion langsung juga menukarkan perwira, salah satu opsi yang bisa dilakukan. Semisal benteng ke D4 juga mengancam kuda supaya ke depan pion promosi, di sini kuda ke C2 tentunya. Benteng ke D3 skak, raja dapat ke F2, dan ini pun masih cukup sebanding, di mana dua pion ini akan bersaing dengan satu kuda ke depan. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali di dalam posisi ini, benteng ke G8 skak, di mana bedanya raja ke F6, benteng ke F8 skak, raja ke E6, benteng ke E8 skak, raja ke F7. Di sini mengancam benteng, benteng mundur ke E2, dan benteng ke D3 skak. Inilah yang menjadi pembeda signifikan. Raja ke G2 saat ini, karena sebelumnya apabila benteng menutup, maka ditukarkan saja teman-teman, dengan harapan pion akan ke F4 skak, memforking raja dan kuda. Oke, sehingga di dalam posisi ini dimainkan raja mundur ke G2, maka dilanjutkan F4 tetap saat ini. Benteng ke F2, maka benteng memukul pion, kuda memukul pion, dan tepatlah di posisi ini bahwa ada 3 langkah skakmat, yaitu benteng ke G3 skak, raja ke F1, benteng ke H1 skak. Di sini juga Pentala Hellkrishna menyerah. Karena apa? Raja ke E2, benteng ke E3 skakmat. Kita melihat pion ini mengontrol peta pelarian bagi raja, dan juga baris ke-1 ini dikontrol oleh benteng.
Luar biasa teman-teman, bagaimana komplikatifnya permainan ini. Magnus Carlsen menghadapi Bentala Hari Krishna dalam waktu yang cukup singkat tentunya. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita dan juga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur. Dan apabila ada saran ke depan, silahkan request di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.